Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jejeg 1, Bapak Teguh Sutrisna. Yang saya hormati Ibu Fahmi Faradila, SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Kemudian Bapak Ibu guru SD Negeri Jejeg 1 serta staf SD Negeri Jejeg 1. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat pada kita semua sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka menghadiri acara diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Fahmi Faradila SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Tegal. Baiklah Bapak Ibu guru yang saya hormati, untuk menyingkat waktu supaya nanti efektif waktu kita hari ini, maka langsung saja acara kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Fahmi Faradila CGP Angkatan 11 Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Dipersilakan, monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SD Negeri Jejeg 1, Bapak Teguh Sutrisna SPD, dan Bapak Ibu guru serta karyawan yang saya hormati, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024, kita bisa berkumpul di ruang multimedia SD Negeri Jejeg 1 dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri Jejeg 1 yang diselenggarakan oleh kami, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Bapak Ibu, sholawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang. Beliau Rasulullah SAW sudah menjadi panutan kita, teladan kita dalam bertingkah laku. Beliau senantiasa melaksanakan atau menerapkan perilaku-perilaku positif dalam kehidupannya yang bisa kita tiru dan bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita tergolong umatnya di yaumil akhir akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja diseminasi budaya positif di SD Negeri Jejeg 1. Pertama saya tampilkan slogan dari SD Negeri Jejeg 1 yang dicetuskan oleh Bapak Teguh Sutrisna SPD, yaitu Sehati. Sehati itu merupakan singkatan dari sehat, empati, happy, akuntabel, tertib, dan indah. Kemudian saya juga menampilkan profil guru-guru SD Negeri Jejeg 1. Karena apa? Karena Bapak Ibu semua adalah motivator bagi saya. Saya sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Itu salah satu bentuk dukungan Bapak Ibu semua dalam melaksanakan atau membantu tugas kami, yaitu diseminasi budaya positif pada modul 1.4. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak jika hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Setuju. Kemudian pertanyaan kedua,
Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju ya. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju ya. Nah, ini adalah pertanyaan pemantik yang nanti jawabannya akan dipaparkan dalam materi-materi tentang budaya positif. Kemudian nanti topik yang akan dipelajari pada modul 1.4 yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi atau 5 posisi kontrol sebagai guru. Terus yang keenam adalah restitusi atau segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada perubahan paradigma. Saya meminta Bapak Ibu guru, di depannya sudah ada kertas Bapak Ibu? Nah, ya, di kertas itu silakan Bapak Ibu tulis sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Apapun itu yang menurut Bapak Ibu adalah sesuatu yang berharga, silakan ditulis. Kemudian dikepalkan di dalam tangan panjenengan semua. Ya, tulis. Ya. Ya, sesuatu yang berharga. Ya, untuk diri sendiri. Pasti kan kita seseorang manusia itu kan pasti kita punya sesuatu yang berharga yang rasanya kalau misalkan diambil oleh orang lain itu kita tidak terima ya, kita tidak. Ya, silakan Bapak Ibu menulis sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Kemudian setelah ditulis, letakkan kepalan kertas itu di salah satu tangan panjenengan semua Bapak Ibu. Ya. Nah, setelah buatlah sebuah kepalan tangan. Apakah sudah sesuatu yang berharga itu sudah ditulis dan dikepalkan di dalam tangan? Nah, sekarang silakan saling berpasangan untuk mempertahankan apa yang dimiliki, apa yang berharga yang sekiranya itu bisa diambil oleh orang lain atau tidak. Bagaimana kuatnya kita mempertahankan apa yang kita anggap berharga. Silakan berpasangan, silakan dengan siapapun boleh. Rebut sampai kencang-kencangan diambil itu. Sama-sama juga. Bu Nela misalkan dengan Ibu Barka mengambil apa yang menjadi sesuatu yang berharga dari Bu Barka, tapi Bu Barka berusaha untuk mempertahankan apa yang berharga itu. Boleh dimulai dari sekarang, siapa yang lebih duluan? Ya, silakan ya. Ya, silakan. Tunggu siapa yang bisa mempertahankan. Oke, Bapak Ibu, apa artinya? Apa yang terjadi? Kira-kira Bapak Ibu ketika menggenggam sesuatu yang sangat berharga ketika direbut oleh orang lain, apakah rela? Tidak. Terus bagaimana caranya supaya mempertahankan apa yang menjadi genggaman kita? Berarti apa? Bukan dengan sekuat tenaga. Nah, artinya Bapak Ibu, kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri ya. Misalkan kita punya keinginan, terus orang lain juga punya keinginan, tapi kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak bisa menyerahkan begitu saja ya apa yang sudah kita anggap berharga seperti itu. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan itu yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid.
Yang kita tahu bahwa kita itu selalu bukan selalu, kita merasa bahwa kita bisa mengontrol murid kita ya, padahal belum tentu. Padahal ketika kita berusaha untuk mengontrol murid kita, yang jadi malah murid kita semakin melawan ataupun berontak. Terus yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita sering memaksakan kehendak kita kepada anak didik kita. Kita mengharapkan anak-anak yang nurut ya. Kita selalu mengharapkan yang seperti itu. Tetapi terkadang kita tidak kurang memikirkan apa yang mereka rasakan. Kita terlalu memaksakan kehendak supaya anak itu bisa nurut dengan kita. Nah, itu hanya sebuah ilusi. Nah, kemudian perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pernah nggak merasa seperti itu Bapak Ibu? Misalnya kita punya pandangan ya, terus kemudian orang lain juga punya pandangan lain, tapi kita memaksakan orang lain itu supaya sama dengan kita. Pernah? Pernah sering. Iya, sering ya. Nah, teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau bisa kita menghargai gitu ya pendapat orang lain. Terus kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Pada dasarnya kan manusia itu diciptakan baik ya. Baik, tetapi kalau misalkan manusia itu melakukan suatu keburukan, pasti ada alasan di balik perlakuan yang buruk itu. Terus yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti yang tadi ya Bapak Ibu guru praktekkan, kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk bisa menjadi seperti diri kita sendiri. Terus yang ketiga, yang selanjutnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya model berpikir menang kalah. Misalkan dalam suatu diskusi kita selalu memperlihatkan pendapat kita tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Kalau pendapat kita yang dipakai, kita merasa bahwa diri kita sudah menang. Padahal teori kontrolnya adalah model berpikir menang. Selanjutnya apa makna disiplin? Pasti Bapak Ibu guru juga sudah mengetahui ya, dan di SD Negeri Jejak 1 itu disiplin positif itu pasti sudah diterapkan oleh setiap Bapak Ibu guru. Ini hanya karena ada materi tentang disiplin positif, maka ya sedikit berbagi saja Bapak Ibu. Tapi saya yakin Bapak Ibu guru sudah menerapkan disiplin positif di masing-masing kelas. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, seperti itu. Terus contoh penerapan disiplin di kelas 5B yang sudah diterapkan ya. Siswa bersalaman dengan guru sebelum masuk kelas. Itu videonya tidak nyala. Sinyal. Bentar. Katrin itu. Maaf ya Bapak Ibu. Internetnya sudah jalan. Ini adalah salah satu contoh penerapan disiplin positif yang telah
dilaksanakan di kelas 5B. Itu karena video aslinya sudah hilang, maka saya download lagi di TikTok ya, karena dulu udah pernah di upload di TikTok. Karena itu pakai kamera depan, jadi tangannya kiri, aslinya kan kanan Bapak Ibu. Halo 2024. Nggak ada yang video. Nah, itu tadi contoh penerapan disiplin positif di kelas 5B. Nah, tujuannya untuk apa Bapak Ibu Guru ketika kita berada di depan pintu, kemudian setelah siswa berbaris ya, sebenarnya itu adalah hal yang sangat positif, apalagi jika kita konsisten untuk melaksanakannya ya. Mungkin peraturan atau budaya positif yang seperti itu, ketika kita melaksanakannya dengan konsisten akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Namun ya itu tantangannya ya Bapak Ibu ya. Terkadang kita belum bisa sampai setiap hari untuk membariskan anak-anak, kemudian kita menunggu di depan pintu dan bersalaman dengan mereka, padahal dampaknya itu sangat positif bagi diri kita khususnya. Kita jadi lebih tahu bagaimana kesiapan siswa-siswa kita untuk masuk ke dalam kelas. Kita bisa mengecek rambut mereka yang laki-laki khususnya itu sudah panjang, yang harus dipotong, kemudian kuku-kuku mereka juga yang panjang harus dipotong juga gitu ya. Nah, itu adalah salah satu manfaat menerapkan budaya positif di kelas. Selanjutnya, budaya positif yang kedua adalah setiap masuk kelas, siswa meletakkan foto pada bingkai sesuai urutan waktu kedatangan. Jadi di dalam kelas itu terdapat papan kehadiran siswa. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui siswa mana yang berangkat lebih dulu, kemudian mereka ketika masuk ke kelas terus berangkat lebih awal, dia akan meletakkan foto mereka pada urutan ke-1 dan sampai yang terakhir. Jadi kita mengetahui siswa mana yang disiplin, siswa mana yang masih belum disiplin. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai itu bersifat umum. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, untuk mencairkan suasana, Bapak Ibu sudah hafal semua lagu profil pelajar Pancasila. Kita bisa nyanyi bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Urutannya tidak pas ya, tapi intinya sama. Yang kita tuju adalah profil pelajar Pancasila. Makanya dalam penyusunan visi ya, dulu waktu penyusunan visi juga kita harus melibatkan elemen-elemen dari profil pelajar Pancasila tersebut. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Setiap manusia melakukan suatu tindakan itu pasti ada motivasinya. Nah, motivasi itu terdiri dari 3 ya. Ada motivasi eksternal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalkan siswa disuruh untuk mengerjakan PR. Siswa mengerjakan PR, tetapi mungkin dari dalam diri dia karena mengerjakan PR itu karena kalau tidak mengerjakan pasti dihukum oleh Bapak Ibu guru, seperti itu ya. Berarti itu motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar atau eksternal ya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalkan
seorang siswa berada di dalam kelas ya, mereka itu berusaha aktif di dalam kelas, tetapi ada yang berpikiran bahwa ketika saya aktif di kelas saya akan mendapatkan apa dari Bapak Ibu guru. Nah, itu juga termasuk ke dalam motivasi eksternal. Nah, untuk menghargai diri sendiri itu yang disebut dengan motivasi internal. Ketika siswa sudah sadar bahwa aktif di dalam pembelajaran itu merupakan bentuk penghargaan terhadap diri sendiri, maka dia sudah mempunyai motivasi internal. Kalau kita terapkan pada Bapak Ibu guru, misalkan kita berangkat pagi ya, kita berangkat dari rumah, terutama yang rumahnya jauh ya, itu kan berangkat dari rumah menuju ke sekolah, itu kan jam 7 harus kita sudah pinggir. Sebenarnya motivasinya itu apa? Saya berangkat ke sekolah supaya sebelum jam 7 itu sudah berada di sekolah. Apakah saya takut nanti absen saya kuning? Atau nanti ketika saya terlambat kemudian ada yang menegur? Ataukah memang ada kesadaran dari dalam diri memang sudah kewajiban saya untuk berangkat sebelum jam 7 seperti itu ya. Berarti nanti kita tanyakan kepada diri kita masing-masing ya, motivasi kita itu sudah masuk ke dalam motivasi internal atau belum gitu. Kalau masih motivasi eksternal, maka ya perlu digali lagi ya, supaya kita memang kewajiban saya itu harus berada di sekolah sebelum jam 7. Kita punya kesadaran. Terus kemudian selanjutnya adalah merdeka. Kita sering mendengar ya, kurikulum merdeka, kemudian merdeka belajar. Itu ciri khas dari kurikulum merdeka. Merdeka sendiri itu artinya apa sih Bapak Ibu? Bebas ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian selanjutnya ada dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Ketika kita memberikan hukuman itu bisa menjadi berdampak bagi siswa-siswa kita. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa ya, misalkan di dalam kelas, kita memberikan penghargaan kepada satu siswa terus-menerus, kira-kira akan menimbulkan rasa iri bagi siswa yang lain atau tidak? Iya ya, bisa menimbulkan rasa iri kepada siswa lain. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, ini juga ada. Dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas. Maksudnya adalah ketika siswa sudah terbiasa dengan penghargaan, misalkan kamu nanti matematika dapat 10, bu guru kasih hadiah, misalkan seperti itu. Nah, ternyata suatu saat gurunya itu tidak bilang seperti itu. Kamu nanti matematika dapat 10, tidak bu guru beri hadiah, nanti itu akan menurunkan kualitas orang oleh hadiah ini. Yang orang kudu oleh 10 mesti seperti itu. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, menurunkan kualitas contoh penghargaannya Bapak Ibu, pemberian stiker, pemberian pujian dan lain-lain tidak efektif karena dapat menimbulkan rasa iri, rasa minder, rendah diri, tertekan pada siswa yang lain yang tidak pernah mendapatkan penghargaan di dalam kelas. Kemudian mematikan kreativitas. Siswa yang selalu dipuji, dia akan merasa cukup dengan kompetensi yang dia miliki, menjadi sombong. Misalnya dengan berkata, saya belajar sebentar saja sudah cukup karena pasti nilai saya tinggi. Kita pernah nggak menjumpai siswa-siswi kita berperilaku demikian, Bapak Ibu? Kenapa tidak? Pernah ya? Ya karena merasa bahwa saya itu sudah pintar, tanpa harus belajar pun pasti nilai saya tinggi. Nah, itu karena kita sering memberi penghargaan seperti itu ya. Terus kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi merampas hak murid untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi dia itu ingin selalu dihargai oleh Bapak Ibu guru, melakukan sesuatu itu karena ingin dihargai, dipuji,
dipuji oleh Bapak Ibu guru. Nah itu adalah ternyata efeknya sangat panjang ketika kita hanya dengan memberi pujian atau penghargaan. Nah terus kemudian seharusnya apa yang kita berikan kepada siswa-siswi kita? Kalau misalkan memberikan penghargaan terus-menerus ternyata bisa berdampak panjang. Kemudian kalau kita tidak memberikan penghargaan, mereka belum bisa menumbuhkan motivasi internal dalam diri mereka. Maka dalam memberikan kita bisa memberikan dalam bentuk apresiasi atau pengakuan. Nah, kita harus mengingat beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus. Misalkan ada siswa kita yang hebat gitu ya, kita mengagumi itu, kita beri penghargaan secara khusus tidak di depan teman-teman yang lain. Karena nanti akan membuat mereka iri ataupun merasa rendah diri. Kemudian yang kedua adalah beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Makanya ketika mengajar di kelas, misalkan biasanya kan yang disuruh maju ke depan itu kan anak-anak yang pintar ya. Padahal kalau kita memberikan kesempatan kepada anak-anak yang mungkin belum memahami ataupun tergolongnya itu masih menengah gitu ya. Padahal kalau kita memberikan kesempatan kepada mereka, terus kita memberikan penghargaan atau pengakuan kepada semua murid bahwa semua murid itu pasti bisa. Nah itu akan memberikan mereka rasa percaya diri yang tinggi. Terus selanjutnya adalah beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir fokus pada proses. Ini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Sebagai pembukanya adalah kemarin saya perhatikan, kemudian nilai kebajikannya kita masukkan di dalam kalimat kita dalam mengapresiasi siswa kita. Rasa empatimu besar sekali. Terus selanjutnya adalah situasi. Berarti ketika kita mau memberikan apresiasi kepada siswa, ada urutannya gitu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama pembuka, yang kedua nilai kebajikannya dimasukkan, yang ketiga adalah situasi. Misalkan yang kedua, saya menghargai, nilai kebajikannya adalah kepedulian. Kemudian situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu adalah cara yang bisa kita lakukan untuk memberikan apresiasi kepada siswa-siswa kita yang ada di kelas. Kemudian hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Berarti hukuman itu berasal dari siapa? Kalau muridnya tidak dilibatkan, misalkan di lingkungan sekolah ya, kita sebagai guru kan kadang sering memberi hukuman ya kepada murid kita ya. Nah itu berarti hukuman itu berasal dari guru. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Biasanya kan kita kalau menghukum siswa itu, ya saya pengen menghukum kamu, misalkan membersihkan depan kelas gitu ya, karena kamu tidak piket. Nah itu kita tidak membuat kesepakatan dulu terhadap siswa. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Bisa dari atau tidak, mungkin kita juga sering merasa seperti itu ya Bapak Ibu ya, di dalam kelas, karena kita terkadang juga terbawa suasana, kita melihat anak kita berbuat salah, kita bisa langsung menghukum mereka, padahal itu secara teorinya itu tidak baik Bapak Ibu. Kemudian konsekuensi. Kalau tadi kita berbicara hukuman, sekarang konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi ketika kita membuat sebuah peraturan itu, kalau bisa kita sepakati dulu dengan murid. Misalkan ketika kamu terlambat berangkat sekolah, konsekuensinya kamu belajar di luar kelas. Jika memang itu sudah disepakati oleh murid, saya yakin ketika murid melakukan kesalahan tersebut, dia berani menerima konsekuensinya ya, karena sudah disepakati di awal. Tetapi kalau di hukuman itu biasanya akan berdampak atau berjangka panjang.
Mereka itu akan merasa bisa mau dihukum kayak ya, kodean ngepel, kodean apa dan segala macam gitu. Karena tidak ada kesepakatan di awal. Nah ini Bapak Ibu, ada beberapa tindakan guru nanti kita masukkan ke dalam hukuman atau konsekuensi. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu termasuk ke dalam konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu termasuk konsekuensi ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, termasuk hukuman. Terus selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman ya. Mari kita lihat jawabannya. Benar sampai 100. Ya. Ternyata yang pertama hukuman. Kemudian konsekuensi. Yang terakhir. Iya, yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa disebut konsekuensi? Mungkin karena PJOK itu kan berkaitan dengan fisik ya. Jadi kalau misalkan lari 2 kali lapangan itu juga mungkin termasuk dalam pelajaran yang biasa disampaikan. Jadinya itu maksudnya konsekuensi ya, pemanasan. Kemudian ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau kita memberikan hukuman, itu akan membekas di hati anak-anak kita. Kemudian kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Mungkin pada saat kamu tadi menumpahkan kopi di kelas, siapa yang kopi di kelas? Misalkan menumpahkan minuman teman di kelas, nah kamu harus membersihkan. Mungkin kan awalnya akan merasa bisa aja sih Bu Guru. Nah, tetapi karena itu adalah bentuk konsekuensi, nanti itu perasaan itu hanya sebentar saja, nanti hilang lagi. Terus kemudian kalau hukuman itu biasanya berbentuk paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa dilihat sendiri. Terus kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ada yang namanya restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah pengertian dari restitusi. Nah, ini ada identitas gagal. Jadi hukuman, konsekuensi, restitusi itu bisa mewujudkan identitas seorang siswa gitu ya. Kalau identitas gagal itu ketika kita senantiasa menerapkan hukuman, karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kita senang apa tidak Bapak Ibu kalau dihukum? Kemudian kalau identitas sukses itu adalah ketika kita menerapkan konsekuensi dan restitusi di dalam penyelesaian sebuah masalah seperti itu. Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik.
Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi itu fokus kepada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti akan dibahas lebih dalam pada materi segitiga restitusi. Jadi selanjutnya itu keyakinan kelas. Bapak Ibu sebelumnya pada awal tahun pembelajaran ya kemarin bulan Juli, apakah Bapak Ibu sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing? Sudah ya. Bapak Ibu, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dibuat oleh kita supaya menjadi suatu kesepakatan yang dilaksanakan oleh bersama-sama, bukan hanya oleh siswa tetapi oleh Bapak Ibu guru juga. Dan keyakinan kelas itu harus ada kesepakatan dari dua belah pihak, bukan hanya dari guru ya. Nah, penerap keyakinan kelas sendiri, nih, yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misalkan seperti ini, jangan buang sampah sembarangan, itu termasuk peraturan atau keyakinan kelas Bapak Ibu? Peraturan ya, karena itu lebih rinci perbuatannya. Tapi kalau merujuk ke keyakinan kelas itu berarti lebih umum. Misalkan ada peraturan jangan membuang sampah di dalam kelas, maka keyakinan kelasnya berarti menjaga kebersihan seperti itu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau kita menerapkan membuat keyakinan kelas yang terlalu banyak, kadang-kadang siswa kan lupa ya dengan keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati itu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini ada dua gambar Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu yang mana yang merupakan keyakinan kelas di antara dua gambar tersebut? Yang gambar pertama atau yang gambar kedua? Yang ke berapa? Yang kedua ya, kesepakatan kelas yang kedua. Di situ tertulis kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi ada nilai menghormati di situ. Kemudian kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas. Yang pertama adalah nilai hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua adalah nilai bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok. Itu adalah contoh-contoh keyakinan kelas. Ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu, silakan dijawab secara bersama-sama. Peraturannya itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Nilai universalnya apa? Menjaga kerapian. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai universalnya saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, termasuk nilai apa? Kedisiplinan. Dilarang menggunakan narkoba Bapak Ibu, berarti masuk ke dalam keyakinan nilai kesehatan ya, karena narkoba itu tidak baik untuk kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran, itu berarti masuk ke dalam nilai disiplin. Kemudian gunakan masker, nilainya apa Bapak Ibu? Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keamanan ya, karena kalau kita melihat siswa-siswi kita lari itu seperti itu ya, seperti tidak terkendali, lari ke sana kemari sampai jedot mendiora kayak gitu ya. Makanya itu masuk dalam nilai keamanan atau keselamatan. Coba kita lihat jawabannya Bapak Ibu.
Ya, betul semua tadi ya yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya contoh penerapan membuat keyakinan di kelas 5B. Nah, ini adalah proses pembuatan atau penyusunan keyakinan kelas di 5B ya. Waktu awal tahun pembelajaran bulan Juli, waktu pertama atau hari keberapa itu masuk, kami kelas 5B itu membuat keyakinan kelas. Diawali dengan kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk menuliskan harapan-harapan mereka ketika berada di kelas. Saya memberikan kertas sticky note, kemudian mereka menuliskannya. Setelah mereka menuliskan harapan-harapan mereka di dalam kelas, kemudian mereka menempelkan di kertas yang ada di papan tulis. Selanjutnya guru saya sendiri mengelompokkan ya apa yang menjadi harapan-harapan siswa dan menuangkannya dalam sebuah keyakinan kelas. Nah, ini adalah keyakinan kelas 5B. Yang pertama, kami meyakini sangat penting untuk menjaga kebersihan kelas. Kalau kita yakin dan kita sama-sama menyadari bahwa pentingnya kebersihan kelas, maka insya Allah kelasnya itu akan menjadi bersih. Kemudian yang kedua, kami meyakini sangat penting untuk saling menghargai dan menghormati orang lain, dan ini yang masih sangat sulit ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah kami akan bertanggung jawab atas kewajiban siswa di sekolah. Itu adalah keyakinan-keyakinan yang ada di kelas 5B. Sebelum menuju ke 5 kebutuhan dasar manusia, apakah Bapak Ibu belum ngantuk? Kita breaking dulu sebentar boleh? Boleh. Semuanya ngantuk ya. Karena memang kalau menyampaikan materi itu seperti itu ya Bu ya. Kita breaking dulu. Breakingnya apa Bu? Kita bisa menjadi siswa kita ya, apa ya Bapak Ibu ya, kan guru SD itu kan serba bisa ya. Kita breaking dulu. Breakingnya adalah yang kita tirukan saja. Buka mulut tertawa 3 kali. Iya ya, nanti 2 kali, nanti 1 kali seperti itu. Bu Evi, ayo kita breaking dulu Bu, sebentar. Buka mulut tertawa 3 kali. 3 kali. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Buka mulut. Ya terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia untuk breaking supaya tidak ngantuk ya, walaupun ya nggak apa-apa lah, kita lanjut aja ya Bapak Ibu ya. Oke, siap. Selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia sebenarnya punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi ya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Itu kenapa banyak kupu-kupu ya? Kebebasan kenapa banyak kupu-kupu? Karena kupu-kupu bisa terbang. Iya, karena kupu-kupu bisa terbang kemana saja sesuai apa yang dia inginkan. Nah, ini adalah ada contoh kasus ya, atau cerita. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Yang pertama bisa dibacakan Bapak Ibu. Bapak Ibu supaya tidak ngantuk. Ada yang mau membacakan? Iya Bu Evi Sarget. Iya silakan. Bimo, seorang anak PKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali mengejarnya. Ada berapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru.
berarti kalau jawaban Bimo seperti itu, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Bimo? Kesenangan ya, karena dia melakukan kejar-kejaran, dia senang dengan kejar-kejaran dengan ibu guru. Berarti kesenangan ya. Yang kedua Terus yang kedua jawaban Dino ya tadi. Bimo. Ya, berarti saya. Jawaban Bimo itu, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti kebutuhan apa yang ingin? Cinta dan kasih sayang, ya betul sekali. Terus yang selanjutnya jawaban Bimo itu, aku hebat kan bisa membuat ibu guru kejar aku. Berarti apa ya kebutuhan yang ingin dipenuhi? Penguasaan, ya luar biasa. Terus selanjutnya, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Apa? Kebebasan, ya dia ingin merasa bebas aja mewarnai terus bu guru. Itu ya itu protes. Terus nah, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol ya. Nanti kita bisa mengidentifikasi berada di posisi manakah kita saat ini, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini ada motivasi, kemudian identitas gagal. Nah, 5 posisi kontrol itu, yang pertama guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Tadi yang pertama, guru sebagai penghukum, itu biasanya yang dilakukan oleh guru adalah menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu adalah salah satu posisi kontrol kita sebagai guru ketika menjadi penghukum ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, itu biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, anak-anak, ibu guru kecewa sama kalian tidak bisa mematuhi peraturan atau seperti apa. Itu kan kalau kita mengatakan seperti itu, otomatis muridnya iya ya bu guru, itu bahasa sininya. Terus kemudian perkataan gurunya itu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nih ya. Nah itu udah jelas guru itu sebagai penghukum ya. Kemudian kalau kata-kata untuk membuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Aduh kayak aku ini ibu stres menghadapi kamu. Nah itu adalah membuat siswa kita merasa bersalah. Kemudian hasilnya ketika kita menghukum, apa hasilnya? Hasilnya adalah memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Misalkan kita menunjuk siswa, kamu itu tadi berbuat seperti ini ya, kayak gitu, kamu harus kayak gini. Nah itu nanti siswa akan berbohong ya. Kadang-kadang kan siswa kita ketika ditanya banyak yang tidak jujur, buktinya dari pendapat ini seperti ini, si ini seperti berbeda-beda seperti itu. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ternyata kalau kita sering menghukum ya, misalkan kita mau bentak-bentak atau menunjuk-nunjuk anak di kelas, itu ternyata terjadi lagi 2 hari kemudian atau beberapa hari kemudian. Mungkin di pikiran murid, palingan juga nanti gurunya marah-marah lagi, seperti itu. Ya mungkin itu buat diri saya sendiri di kelas 5B khususnya gitu. Terus selanjutnya sampai mawon bu ya. Nah, kalau posisi kontrol kita sebagai guru itu memposisikan diri sebagai teman kepada murid, itu perbuatan kita adalah membuat alasan-alasan untuk muridnya. Terus dengan perkataan seperti ini, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu, apa seperti itu ya. Terus kemudian hasilnya itu jadi ketergantungan. Dan ketika kita menjadi pemantau, itu kita mengukur dan menghitung apa yang dikatakan oleh murid atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh murid. Ketika kita mau memberikan respon, itu kita menimbang-nimbang terlebih dahulu gitu, kita akan merespon seperti apa. Terus kemudian kita mengingatkan kepada murid kita bagaimana peraturannya, seperti itu.
Selanjutnya adalah identitas berhasil atau sukses. Yang kelima yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini kayaknya udah tingkat tinggi sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah berhasil menjadi seorang manajer ya baik. Apapun itu, ini adalah pengetahuan buat kita dan kita berupaya untuk menerapkan itu ya. Walaupun hasilnya kan tidak langsung dalam sehari habis diseminasi besok langsung disiplin positif luar biasa kan tidak ya. Itu bertahap, tapi kita upayakan untuk mencapai disiplin positif itu di sekolah kita. Nah ini perbuatan guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, jadi tidak langsung menjudgment ke murid kita yang salah, tetapi mengajukan pertanyaan dulu. Terus kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, dan hasilnya adalah menguatkan pribadi seorang murid. Ini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Untuk yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira berada di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah ya. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu termasuk hukum. Santai dulu lagi. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu maksudnya teman ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Mau? Itu berarti masuk ke apa ya? Apa buat teman itu pemantau ya. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer ya. Terus kamu selalu yang paling terakhir. Itu maksudnya apa? Penghukum. Mari kita lihat jawabannya, Bapak. Betul semuanya ya. Yang pertama adalah membuat orang merasa bersalah, yang kedua penghukum, yang ketiga teman, kemudian yang stiker tadi betul ya, jadi sebagai posisi kontrolnya pemantau, kemudian manajer dan penghukum. Yang terakhir adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini adalah materi terakhir yang akan saya sampaikan. Masih semangat Bapak Ibu? Ini segitiga restitusi tadi di awal sudah dibahas tentang restitusi ya Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi itu apa sih Bapak Ibu? Nah, jadi ada 3 tahapan segitiga restitusi. Restitusi itu apa ya? Suatu langkah untuk menyelesaikan masalah ya. Yang pertama itu urutannya adalah menstabilkan identitas. Berarti ketika kita menjumpai sebuah kasus, nah kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan segitiga restitusi. Dengan cara apa? Yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berarti nanti kita berpikir atau membicarakan itu dengan murid yang bersalah, itu mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ketika murid pertama kali membuat salah, otomatis kan dia merasa bahwa aduh pimen genyo bakal mau dihukum di guru, mesti seperti itu ya. Nah, untuk supaya mereka tidak merasa bersalah, kita gunakan kata-kata seperti ini, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Terus yang kedua adalah validasi kebutuhan. Itu bisa menggunakan kata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal segitiga restitusi ini sebenarnya sudah diterapkan ya oleh Bapak Ibu guru di SD Negeri Cicek 1 ya. Karena kita setiap menjumpai anak yang berkasus atau bermasalah, pasti kita tanyakan terlebih dahulu kepada mereka apa alasan mereka melakukan hal tersebut. Nah, ini hanya lebih lebih rincinya atau urutan-urutan dalam menyelesaikan masalahnya. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, karena setiap guru sudah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas, maka ketika seseorang siswa melanggar atau berbuat salah, kita ingatkan kembali keyakinan apa yang sudah disepakati. Ini yang pertama, menstabilkan identitas. Itu guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, karena apa ya Pak Asrar ya, kalau dalam bahasa Arabnya Pak, manusia tempat apa ya?
atau huru satrun minal iman. Apa artinya? Oh, al-insanu. Ya, al-insanu ma'alul khata wal insyani, ya itu karena manusia itu memang tempatnya salah, jadi berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, betul apa tidak Bapak Ibu? Betul. Iya, Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya memang karena kalau kita mencari tahu siapa yang benar dan yang salah, pasti panjang urusannya ya. Yang satu bilangnya ini yang salah, yang satu bilangnya ini yang salah. Jadi sambung gitu. Terus terus kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah itu yang bisa dikatakan oleh Bapak Ibu guru dari awal ketika menyelesaikan suatu permasalahan. Terus yang kedua adalah validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian kamu pasti punya alasan, ya di validasi kebutuhan itu kita lebih menanyakan alasan, menggali alasan kenapa mereka melakukan perbuatan seperti itu. Terus selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih anak-anak? Kamu ingin jadi anak seperti apa kalau kamu melakukan perbuatan seperti itu? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah beberapa contoh yang bisa dikatakan oleh guru ketika menyelesaikan permasalahan ya. Jadi melalui segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah ini adalah salah satu, jangan diketahui ya Bu. Ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di kelas. Di akhir untuk Bapak Ibu bisa Cantik. karena efek. Tidak efeknya dong. Lihat ikut-ikut pacaran. Efeknya dong, COD. Jinan kenal Bapak Ibu Jinan? Lakone. Apa? Ini lakone. Nanti kan di situ. Jinane kowe. Yo, orang tahu. Jere dheweke ya. Cosplay. Seperti
Sing di atas ya. Sing di atas ya. Sari goyang. Kita saya. Jadi ibu biasa dikangen. Ya. Ya orang mikir bahasa sitan kita tak sudah genten. Resepnya habis. Tasya, iya drama. Drama. Sisa-sisa kemarin Itu siswa Bapak Ibu. Mohon maaf itu mungkin karena lelah. Nah ya tadi adalah penerapan segitiga restitusi di kelas 5B ya. Ada 2 kasus yang saya jumpai saat itu dan kemudian diselesaikan dengan cara segitiga restitusi.
Nah mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian yang sangat luar biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.